Kali ini kita akan bahas mengenai aljabar imajiner. Apa itu aljabar imajiner? Aljabar imajiner adalah aturan-aturan aljabar yang berlaku pada sistem bilangan imajiner. Aljabar itu sendiri ditemukan Al-Khwarizmi pada 830 Masehi. Ya, ilmu ini mengenai penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, operasi-operasi ini sudah sangat familiar dan hampir tak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dipergunakan di hampir semua aspek kehidupan, bukan hanya matematika fisika saja. Hampir semua aspek kehidupan menggunakan sistem menghitung seperti yang ditemukan Al-Khwarizmi. Nah, untuk mengetahui tentang bagaimana sistem aljabar itu secara keseluruhan, kita harus mengetahui apa aja sistem bilangan. Berdasarkan matematika dengan paradigma baru, sistem bilangan itu ada dua sistem bilangan. Ada dua karena informasi primer kita tahu ada dua, yaitu 0, jelas kosong, dan penuh. Maka sistem bilangan yang diciptakannya pun ada dua, yaitu dari gelas kosong dulu, 0, 1, 2, 3 sampai penuh. Di sebelah kirinya ada bilangan negatif 1 dan seterusnya, dan dari penuh, dari kata ringga dulu, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya sampai 0. Dan di sebelah kirinya ada bilangan positif, plus 1 dan seterusnya. Ini adalah dua sistem bilangan yang ada di dalam matematika baru. Yang ini disebut sistem real, dan yang ini disebut sistem imajiner. Nah, sistem real itu sudah sangat biasa. Ini ya, sifat-sifat aljabarnya sudah sangat biasa, sudah dibahas secara turun-temurun berpuluh-puluh generasi, sudah sangat biasa. Nah, ini asalnya dari Al-Khwarizmi tadi, 830 Masehi. Dan sampai sekarang dipakai oleh semua orang, oleh semua bangsa, oleh semua disiplin ilmu, oleh semua sistem pengukuran, sistem perhitungan. Nah, ini ditemukan oleh Al-Khwarizmi. Nah, bagaimana sistem aljabar di dalam baris bilangan ini, baris bilangan imajiner? Nah, ini akan sangat berbeda dari sistem Al-Khwarizmi. Nah, begini ceritanya. Dalam aljabar itu ada 4 sifat utama dalam sistem perkalian dan perhitungan umum. Dalam aljabar itu ada 4 sifat. Yang pertama adalah
Misalnya misalkan yang kita hitung itu variabel kita hitung itu A dan B, dan hasilnya adalah C. Nah, untuk A, tandanya positif misalnya, dan itu biasanya tidak dituliskan. Kali ini kita tuliskan saja, dan B positif juga, maka hasilnya akan positif juga. Ketika positif A dikali positif B, maka hasilnya akan positif C. Kemudian yang kedua, ada dua bilangan A dan B, dan hasilnya C. Ketika dia dikalikan, maksudnya atributnya itu negatif, B-nya juga negatif, maka hasil dari perkalian ini akan positif. Karena dua tanda yang sama akan menghasilkan sifat yang positif dalam aljabar umum. Nah, untuk sifat yang ketiga, misalnya sini atributnya positif dan B itu atributnya negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Begitu juga jika dibalik, A-nya yang negatif, kemudian B-nya yang positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, keempat sifat ini sangat lumrah dalam aljabar real. Nah, sifat sebaliknya akan kita dapati dalam aljabar imajiner. Bagaimana kalau misalnya A itu menyimbolkan satu bilangan imajiner, kemudian B juga menyimbolkan bilangan imajiner tertentu, dan hasilnya C juga menyimbolkan satu bilangan imajiner tertentu. Ketika ini tandanya sama, misalnya positif, C juga akan positif. Ini dalam sudut pandang imajiner. Misalnya kita kasih tanda nokta kecil di sini untuk menandakan bahwa dia itu bilangan imajiner. Nah, ketika ini dikonversikan ke dalam bilangan real, maka hasilnya ada negatif C. Karena ada rumus umum bahwa bilangan real itu sama dengan negatif bilangan imajiner. Ini akan selalu seperti itu. Nah, begitu juga ketika bilangan A dan bilangan B itu tandanya negatif, misalnya negatif A dikali negatif B, maka dia akan sama dengan positif C di dalam sistem imajiner. Ini ada tanda yang kecil di atas. Nah, ketika dikonversikan ke dalam real, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif C. Ini sangat tidak wajar, karena di sini angka negatif, hasilnya negatif juga. Ini seperti negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Ini sepertinya sistem ini sangat familiar dengan alam berpikir imajiner. Nanti akan kita bahas setelahnya. Nah, ketika atributnya berbeda, misalnya ini positif dikali negatif B, maka ini akan menghasilkan negatif C. Karena ini adalah tanda imajiner, maka dia kalau dikonversikan ke dalam real hasilnya positif C. Begitu juga ketika dibalik, ini negatif A, ini positif B, ini hasilnya negatif C. Karena ini bilangan imajiner, maka dalam sudut pandang real dia itu positif C. Nah, beginilah 4 sifat mendasar dalam
aljabar dalam sistem perhitungan aljabar yang sangat umum. Jadi dari sini dapat kita lihat pola umumnya adalah di sistem bilangan real aljabarnya, kalau dia tandanya sama maka dia akan hasilnya positif. Nah, dalam imajiner ketika tandanya sama maka dia hasilnya selalu negatif. Itulah kenapa sifat umum dari real dan imajiner adalah bertolak belakang, tanda negatif. Kalau dalam sistem kehidupan sehari-hari, dia itu seperti benda dan bayangannya. Misalnya kita bercermin, maka ketika kita melihat telinga kanan kita di dalam cermin, seolah-olah dia sebagai telinga kiri, padahal kita dengan jelas itu memegang telinga kanan. Nah, itu adalah kebertolak belakangan yang menjadi sifat dasar dari matematika real dan matematika imajiner. Nah, selanjutnya bagaimana sistem aljabar ini jika diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Ini seperti kita berdiri di satu ruang, seperti ini contohnya simulasinya. Jadi ketika kita melihat satu ruang, misalnya seperti ini, ruang. Nah, sebetulnya di dalam ruang ini ada dua gejala umum yang bisa kita lihat. Ketika kemarin kita tahu bahwa besaran primer itu ada dua. Nah, di dalam setiap lokus itu dia itu memiliki dua besaran primer di dalam sini, yaitu ruang dan waktu. Nah, misalnya ada satu partikel di sini. Misalnya ada satu partikel. Diam di sini, diam. Saya sama dengan 0. Maka dikatakan bahwa dia itu statusnya atau kondisinya di dalam lokus ini bisa diwakilkan dengan dua hal ini. Karena kecepatan formulasinya ruang dibagi waktu. Ruang kita ambil satu basis dari ruang, misalnya perbedaannya kan kecil, waktu T seperti ini, satu basis saja dari ruang. Ini adalah satu basis dan T ini adalah satu basis. Maka ketika partikel ini diam di dalam ruang, maka dia dikatakan ruangnya 0 dan dia itu waktunya tak baik, waktunya penuh, sehingga V-nya dengan 0. Nah, apa yang dialami oleh partikel ini sebagai contoh dari benda yang ada di dalam lokus, yaitu statusnya dia itu punya dua gejala yang selalu menyertainya, yaitu dia
posisinya di dalam rumah, dan bisa juga dilihat kalau dari segi imajinernya, yaitu juga posisinya di dalam waktu. Bisa dilihat posisinya di dalam waktu. Nah, karena sifat ruang dan waktu itu bertolak belakang. Nah, seperti tadi contohnya ketika dia V sama dengan 0, dia itu mengkonsumsi R 0 dan waktunya tak terhitung. Misalnya, kecepatan saat kita sebut, fisikawan sekarang itu biasanya menganggap bahwa ketika dia itu diam, waktu yang dikonsumsi adalah 0, maka ini sangat tidak mungkin. Dia itu berarti bukan dia, ini kecepatannya tak terhitung. Ini sangat tidak mungkin. Yang masuk akal adalah ketika si partikel ini diam di dalam suatu lokus, dia itu mengonsumsi ruang 0 dan waktu yang tak terhitung. Nah, aljabar yang digunakan ketika partikel ini memandang sesuatu dari sudut pandang real, maka dia akan menggunakan aljabar real. Maksudnya ketika suatu partikel ini memandang sesuatu di dalam sudut pandang ruang, maka dia akan menggunakan aljabar real. Nah, ketika dia pun bisa memandang sesuatu dari sudut pandang waktu, karena di dalam lokus ini ada dua hal itu yang menyatakan statusnya dia. Nah, ketika dia ingin memandang sekitarnya dengan sudut pandang waktu, maka dia bisa menggunakan aljabar imajiner. Kedua aljabar ini sama. Nah, kita jelaskan di awal tadi bahwa real nah, dua hal ini sama, seperti benda dan bayangannya, atau bendanya ini dan bayangannya sama aja. Nah, inilah penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dalam fisika. Secara makna fisisnya seperti ini, aljabar imajiner. Nah, bentuk dari aljabar imajiner ini, nanti dia akan melengkapi pengetahuan matematika. Baru matematika baru. Ya, sehingga dibagi menjadi dua divisi. Ya, ini matematika menggunakan yang mematuhi prinsip kinetisme nanti akan terbagi menjadi aljabar real dan aljabar imajiner. Nah, kedua aljabar ini fungsinya sama, setara. Jadi tidak ada satu hal lebih tinggi dari yang lain. Dan ini dua hal ini setara. Karena status objek sains di dalam suatu lokus, yaitu selalu terpengaruh oleh dua besaran asli, yaitu ruang dan waktu. Sedangkan ruang dan waktu ini dijelaskan dengan dua sistem matematika yang berbeda, tetapi sama. Begitulah pengantar mengenai aljabar imajiner. Tentunya aljabar imajiner menjadi judul karena dia sangat asing dalam matematika sekarang. Oke. Nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana aritmatikanya, bagaimana geometrinya, bagaimana kinematikanya, dan bagaimana dinamikanya.
Demikian pengantar mengenai aljabar menjiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.